Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nurfitrianingrum, Eskepners, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sejai tahun 2023, Angkatan 2, Kelompok 1. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang resume agenda 2 mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu akuntabel dan kompeten. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, peran demokrasi, guna untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, peran belajar, guna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pengertian akuntabel. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanggungannya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal, yaitu mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu, yaitu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, misalnya antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu kerjasama antar individu yang satu dengan individu yang lainnya. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Hal ini mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Alat akuntabel. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah 1. Perencanaan strategis yang berupa rencana pembangunan jangka panjang. Kedua, kontrak kinerja. Semua pegawai negeri sipil tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Yang ketiga, laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu. Bagaimana sih cara menciptakan lingkungan yang akuntabel? Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Nah, berikut panduan perilaku atau kode etik akuntabel. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Serta yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Sekarang, kita akan membahas mengenai kompeten. Kompeten adalah keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan dengan kemampuan melakukan sesuatu dengan baik dan dapat memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN, telah ditetapkan bahwa setiap pegawai perlu kompeten secara teknis, manajerial, dan sosial kultural. Dalam ketentuan tersebut, kebutuhan kompetensi untuk masing-masing jabatan telah ditentukan standarnya, yang dalam hal ini menjadi fondasi dalam penentuan berbagai kebutuhan pengelolaan kepegawaian. Berikut merupakan panduan perilaku atau kode etik kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
Nah, berikut adalah metode pengembangan kompetensi ASN, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan, baik secara klasikal maupun non-klasikal. Sekian pemaparan resume mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak tentang akuntabel dan kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.